Kita lagi Bukan jam padahal ya, bukan jamnya begini. Ini baru benar. Ya, begini. Tahuan ulangi. Jangan. Lu pameran lu. Langsung. Balik lagi di Jinx Channel. Oke. Tahuan gua mau gini. Iya kan, gimmick lu nggak dipersiapkan dengan baik kan. Harusnya lu minjem tangan gue tadi. Coba jam lu. Gitu, baru tuh gue kasih. Coba Bet pinjam jam lu. Masih ya? Oke. Jadi di sore hari yang cukup cerah ini tadi sebenarnya agak mendung tapi alhamdulillah udah cerah lagi. Iya, karena tadi kita udah sedikit baca-bacain dikit ya. Iya, jadi kita artikel-artikel. Gini kita. Jadi di sore hari ini semoga puasa teman-teman yang menjalankan ibadah puasa lancar. Lancar dong. Masa Iya. nggak lancar? Lemah Iya. lu. Karena udah tinggal dikit lagi juga nih waktu Iya. buka gitu, dan semoga diberi kesehatan dan juga Diberi kekuatan. diberi kekuatan untuk menjalankan puasa. Ya, baik itu secara fisik maupun secara mental. Betul sekali. Oke, karena kita berhubungan dengan puasa nih. Iya, Bet. Haus gua. Ah, itu dia. Jadi gini, Bet. Bah. Ngepis. Nyambung. Jadi gini, Bet. Lu kan haus. Iya. Di kampung gua ada sumber air mata yang keren banget, Bet. Waduh, berarti kita harus ke sono dong. Nah, itu dia, Bet. Gue pengen mudik. Lah, nyambung sekali tuh. Mau ke sumber air mata dia mau mudik gitu loh. Justru itu, Bet. Karena gue pengen memanfaatkan karena lagi dibolehin sama pemerintah nih. Gue jadi pengen mudik, Bet, buat ngambil sumber air yang jernih itu buat lu minum. Wah, itu airnya keburu kering dia. Tapi nggak apa-apa Kak, kita nggak bahas air karena air di sini banyak. Jadi kita bahas, kan lu mau pulang kampung. Yoi. Nah kebetulan banget nih, karena sekarang puasa udah dikit lagi lagi Lebaran. Jadi kan banyak nih masyarakat yang pengen mudik. Nah begitu juga buat teman-teman yang punya Vespa. Yoi. Para skuteris kayak lu. Nah tapi untuk modif untuk Gue lupa nama kontennya apaan sih nih. Apa? Lanjut. Terus. Ya jadi untuk Oh. udah. Nah untuk apa Bisa namanya? syuting gini. Iya, mudik dengan Vespa itu harus banyak diperhatikan sih. Nah, bener banget, Bet. Ada 7 hal yang wajib diperhatikan sebelum mudik. Bener sekali, harusnya gue yang ngomong itu, tapi malah dia kan dia yang nanya. Oh, iya. Bener ya. Jadi ada 7 hal yang harus diperhatikan kalau kalian mudik pakai Vespa. Gitu. Yoi. Terutama buat lu nih, kan lu Vespa lu kan, aduh, gua ngeliatnya tuh agak miris sebenarnya. Agak miris ya. Iya, udah mah karat, mati lagi, kemarin mogok. Itu harus dibenerin juga dulu tuh kalau lu mau mudik ke kampung lu ngambil air mata itu. Sabar ya. Mampus sih. Gue mau gimmick kaki, lu gak lihat. Gue mau gimmick kaki. sorry. Aduh. Kita nggak peka puasa. Dari itu tipi-tipi banget. Ya, tapi daripada kalian lama nunggunya langsung aja. Jadi, ya hal pertama yang harus diperhatikan adalah Jadi, hal pertama yang harus diperhatikan kalau kalian mau mudik pakai Vespa adalah cek dulu kaki-kakinya. Oh, dia kaki-kakinya itu berbulu gitu ya. Lebat gitu sih bulunya tuh. Bukan kaki yang ini, Oh, bukan kaki gitu. tapi kaki yang ini. Oh, oke. Yang dimaksud kaki-kaki di sini adalah sok-soknya ini, teman-teman. Jadi, Vespa itu kan terkenal dengan soknya agak keras. Ya. Dan forknya tuh cuma satu di kanan doang, dia nggak ada di kiri, jadi rentan banget tuh terjadi kerusakan. Yoi, benar teman-teman. Jadi kenapa harus diperhatikan itu biar teman-teman nyaman dalam saat perjalanan. Benar dan sekali. tidak gecal-gecol lah. Iya, maksudnya stabil. Stabil. Dan kalau ini nggak cuma buat depan aja, tapi yang belakang juga. Kan Iya. siapa tahu kalau teman-teman mau mudiknya sama pacar, Iya. mungkin, atau sama istri yang udah berkeluarga. Yoi, benar tuh, Jadi Bet. perlu diperhatikan Kaki-kakinya. depan dan belakang. Apa aja kaki-kakinya? Yang pertama itu teman-teman harus ngecek dulu kelayakan soknya. Benar sekali. Empuk nggak tuh? Iya, kalian cukup mengguncang-guncangkan aja. Iya, nguncang-nguncang Ngetes. aja. Apakah keras atau enggak. enggak? Nah, terus teman-teman yang kedua itu untuk di kaki-kaki yang cek itu asayun. Benar sekali. Biar nggak goyal-goyal. Iya. Terus abis itu tromol teman-teman. Iya. Tromolnya itu juga spell nggak atau Iya. Udah haus apa belum? Udah haus belum? Kan Benar. puasa dia. Iya, harus buka dulu. Harus buka dulu. Oke, jadi yang pertama kan tadi udah kaki-kaki. Yoi. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah gitu mulai. Nah, tangan lu bau tuh pas Iya. makan gorengan. Anjing. yang kedua adalah ban.
bannya tuh harus diperhatikan juga. Karena nggak cuma kaki-kaki aja yang perlu diperhatikan, tapi bannya juga perlu. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita mudik nih, Cing, Yoi, itu kan jaraknya jauh banget. jauh Ada banget. yang dari sini mungkin ke Surabaya, Iya. ada yang ke Palembang, atau mungkin ada yang ke Kemang Jakbar. Jaksel dong. Kemang Jakbar. Abang bercanda aja. Sorry. Abang anak Kemang banget bang ya? Enggak dong. Anak Saya anak Jaksel sini. banget. Enggak, jadi saya pokoknya jarak tempuhnya sangat jauh. Oh. Dan itu bisa bikin bannya tuh aus dan malah botak. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan, lebih baik teman-teman cek dulu nih kelayakannya, apakah Ya. ulirnya masih utuh, masih banyak. Dan menurut rekomendasi kita teman-teman, ban yang layak pakai itu yang masih 70% teman-teman. Benar sekali. Ketebalannya. Ketebalannya dan juga ulirnya ya, Cing ya. Iya, ulirnya nih. Kayak gini nih teman-teman nih, kalau Nah. teman-teman nggak tahu ulir itu apa nih. Nih, jadi dia masih aman lah untuk pergi jarak jauh. Tapi Iya. perlu diingat juga, yang dicek itu nggak cuma yang depan, tapi yang belakang dan serepnya juga. Jadi kalau sewaktu-waktu ban ini pecah atau Bocor. mungkin bocor, kalian bisa ganti dengan ban serep yang udah siap juga. Ya, jangan sampai bocor dibawa ke rumah sakit teman-teman. Bener, kan yang bocor ban, bukan. Oke, yang ketiga. Selalu ditiup kayak lilin ulang tahun ya. Jadi yang kedua, kalau tadi kita Tiga. yang ketiga. Oh, yang ketiga. Ah, sorry. Le Lupa, ngomong lupa. 3. Yang ketiga, tadi kita yang pertama sudah itu berhubungan dengan kaki-kaki dan ban. Yang satu dan yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah berhubungan dengan kopling dan juga rem. Rem. Oke, You jadi know rem? Rem. Rem is brake. Yo, benar sekali. Jadi, kenapa kopling dan diacungin jempol Iya, katanya iya. bener bahasa Apa? Inggris lu. Bahasa Inggris. Cetek banget ya. Jadi yang selanjutnya adalah kopling dan rem. Kenapa kopling dan rem itu sangat penting? Ya karena kalau nggak ada kopling dan rem, motor lu bisa berbahaya. Maksudnya kalau kopling, kalau nggak ada kopling nggak bisa jalan. Kalau remnya belum bisa celaka. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu yang dicek itu jangan hanya kopling aja, Benar. tapi juga tali-talinya. Benar itu penting. Jadi kalian harus perhatikan dulu nih sebelum kalian pergi mudik jarak jauh terutama. Kalian harus cek dulu nih apakah talinya itu nih talinya nih Ya, apakah tali rapia? ataukah tali pancing. Kalian harus perhatikan itu. Iya, takutnya salah kan? Takutnya salah. Karena nggak kuat. Jadi talinya tuh harus tali kopling. Ya, Dan harus apa ya? Ya minimal barulah karena Ya. untuk meminimalisir kemungkinan putus di tengah jalan. ya karena kalau tengah jalan putus itu nggak enak banget teman-teman. Iya. Apalagi lagi sayang-sayangnya. Waduh. Aduh, komedinya males nih. Begitupun juga dengan remnya, Be. Benar sekali. Harus dicek juga tuh. Nah, kalau untuk rem sendiri yang dicek itu nggak cuma talinya doang, Cing. Tapi juga Silaturahminya. bener, tali silaturahmi. Wow. Wah, anjay. Kepikiran mau lebaran ya. Maksudnya tuh dicek juga jaraknya. Maksudnya tuh jarak antara rem pas diinjak. Jadi kan kadang ada rem yang kalau diinjak langsung rem, ada yang agak dalam. Nah, itu disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Saran dari kita tuh adalah jangan terlalu kencang untuk nyetel remnya karena takutnya berpotensi untuk ngepot-ngepot. Jadi Iya. kalau mendadak takutnya malah ini. Kecuali teman-teman kalau yang ngeceng banget itu setelan di Tokyo ya. Maksudnya? Tokyo Drive. Wah. お前はもう死んでいる。 Dream. Neng 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 neng. Lucu gak? Kurang ya? Tolong support. Minta disupport ya udah. Kalau gitu tetap kita lanjutin, nggak usah ketawain. Jadi yang dicek itu remnya itu jarak injakannya. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu dalam juga karena Ya, takutnya. dan perlu juga diganti kampasnya, Be. Benar sekali harus diganti juga kampasnya dan tali-talinya karena biar bagaimanapun kadang rem ini juga suka tidak terprediksi kayak misalnya kehujanan tiba-tiba remnya nggak bisa ngerem gitu. Jadi untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Benar sekali, Be. Dan remnya kalau bisa sih ya kalau emang teman-teman aktif Vespanya bagus, rem depannya juga diaktifin untuk Yoi. menjaga Pengereman. Nggak cuma rem belakang doang tapi rem depannya Rem juga depan aktif. juga. Jadi ada rem buat panik, teman-teman. Benar sekali. Oke. Gue Wolverine. Selanjutnya ada yang keempat, tangan gue tuh. Kenapa harus ditiup mulu sih? Karena tangan gue udah begini berarti sekarang sudah yang keempat. Ke-8. Kapan Tadi dong? begitu kan? Kapan dong? Lu Berarti harusnya gini. gini. Enggak, lu harusnya gini tadi. Ya begini. Berarti ini sudah di nomor yang keempat. Apa aja tuh yang nomor selanjutnya yang harus dicek yaitu adalah
oil engine. Ini bacaan oil engine maksudnya. Yaitu tangki Vespa sendiri. Kenapa tangki Vespa itu penting untuk dicek? Karena tangki Vespa ini adalah tangki bensinnya itu untuk menampung bensin. Nah, bener dong? Jelas. Bener kan? Bener. Jelas. Terlalu bener itu. Iya, tangki bensin untuk menampung bensin. Nah, kenapa harus dicek? Oke. Karena kalau misalnya nggak dicek tangkinya, Ci, Dia nggak ngisi bensin. Iya, takutnya ada karat. Benar sekali teman-teman. Dan itu bisa menyumbat bensin yang disalurkan dari tangki ke karbu. Benar sekali teman-teman. Itu pengalaman gue teman-teman. Gue juga pernah mengalami hal itu. Tangki gue kotor banget karena dia nggak diajarin sekolah. Jadi kotor buat asal. Iya, asal. Jarang mandi. Kotor banget lah deh. Dan itu bisa menyebabkan mogok kan Vespanya. Mogok. Jadinya diselang teman-teman. Kurang enak ya. Iya. Pokoknya diselang lah. Ya, itulah. diselang gitu ya. Dari selang teman-teman itu banyak banget tumpukan karatan-karatan yang nggak bagus buat motor cuy. Iya, Jadi terhambat ya. Menyumbat ya. Menyumbat. Iya, jadi buat teman-teman untuk menjaga Vespa teman-teman tetap bisa jalan dan tetap sehat, itu juga harus dicek dulu ya, minimal nguras dulu lah. Ya, nguras tangki. Nguras laut. Enggak dong, Okay. nguras tangki karena kegedean kalau laut. Jadi tangkinya dikuras dulu, terus habis itu dijemur, terus dibakar. Enggak, dipasang baru diisi bensin lagi untuk menjaga untuk meminimalisir hal yang tadi udah disebutin sama si L nih. Dan kalau bisa teman-teman beli juga pen killer yang buat ngebantai karat ya, itu juga bagus banget tuh teman-teman. Oh iya, atau mungkin juga bisa katanya pakai bahan bakar yang oktannya tinggi, Cing. Oh. Ya mungkin Pertamax Turbo, Pertamax NOS, Turbo dan NOS maksudnya kurang ya. Oke. Oke, mungkin begitu. Lanjut di yang ke berapa? 5. Yang kelima. John Cena. Kalau gue begini berarti lagi di poin kelima. Gini dong. Jadi udah sampai di poin kelima. Tetap ditiup. Nah, di poin kelima ini yang kita akan harus diperhatikan adalah CDI-nya atau mungkin secara keseluruhan adalah pengapiannya, Cik. Yoi, bener banget tuh Ben. Nah, pengapian dan juga karbunya. Itu Karbu dia. nggak dijelasin tuh. Iya, enggak, karbu kan maksudnya ke mesin. Oh iya bener. Jadi kita bahasa ke pengapiannya dulu. Iya, nah, kenapa pengapian Gua ini yang salah. penting? Iya, lu yang salah emang. Maafin ya. Diam lu. Jadi pengapian itu penting karena ya kalau nggak ada api motor lu nggak bisa jalan, cuy. Jadi pengapian itu teman-teman, itu penting banget teman-teman. Karena itu adalah yang meledakkan motor lu sampai lu nyampe hilang. Udah. Nggak ada bercanda mulu. Jadi secara keseluruhan pengapian itu penting karena kalau nggak ada pengapian berarti motor lu nggak bisa nyala gitu. Dan pengapian ini nggak cuma CDI aja ya kalau Vespa kalian benar. CDI, tapi juga bisa jadi platina, napur, terus apa lagi? Poolnya, Magnet, pulser, dan semuanya tuh yang pengapiannya itu yang ada di dalam mesin lu. Semua komponennya itu buat teman-teman yang platina sangat disarankan kalau lu pengen mudik setidaknya beli platina yang baru lah. Jadi biar seenggak-enggaknya lu aman nyampe kampung lu dan juga balik kemari lagi. Bener. Nah kalau untuk yang pakai CDI, kalau bisa kalian beli CDI cadangan. Jadi kalau waktu CDI yang kalian pakai mati, kalian bisa langsung ganti sama CDI yang baru. Dan juga spoolnya harus diperhatikan teman-teman. Karena CDI itu rentan sekali spoolnya mati ataupun kebakar ya, Cing. Ya. Karena seperti yang udah kita ketahui di video sebelumnya kita udah pernah cerita kalau L pernah juga kejadian spoolnya mati. Itu jaraknya lumayan dekat, masih di Jabodetabek. Iya. Apalagi di Pantura ya kan. Nah, lu minta jemput sama siapa? Iya. Jadi Lu pikir gua mau jemput? ya nggak mungkin kan, nggak kenal. Nggak kenal. Makanya kenalan dulu. Iya, Habis lu nah. DM ya. Sih. Lu follow IG kita Oke. dan juga TikTok kita. Bener sekali. Ntar kita kenalan. Oke. Kita nongkrong. Oke. Kita ngopi. Oke. Kita ngerokok. Wah, kalah panjang. Udah ini. Tadi yang selanjutnya ada yang keenam. Nah, jadi di yang keenam ini sebenarnya masih berhubungan dengan sektor mesin. Yoi. Atau sektor kanan. Jadi kalau tadi kita udah bahas, kalian harus perhatiin tuh pengapian ya. Nah ini kita harus bahas, harus diperhatikan adalah mesinnya sendiri. Ya, benar. Mesinnya tuh yang harus diperhatikan apa aja sih, Cing? Lu kan anak mesin nih. Gua ya karena gua STM ya. Benar? Sekolah tanpa mesin. Bukan STM dong. Komedi. Komedi. Jadi yang pertama banget yang harus perhatiin
setelah lu ngecek pengapian, karena pengapian itu beda sendiri ya. Iya. Lu cek dulu karbunya. Kalau mesin ya? Iya, lu cek dulu karbunya. Terus yang pertama lu cek dulu tuh ada yang menetes nggak dari bawah sini. Oh, olinya. Olinya, Packing lah. packingnya itu perlu banget lu cek, karena kalau oli lu udah rembes di awal, saran gua jangan lu terusin. Karena pasti nanti lu akan mengalami kekeringan, namanya netes, Bet. Oh iya benar. Aus. Lambat laun dia akan mengering, teman-teman. Iya. Daripada mesin lu rontok, mendingan nggak usah. Iya, kalian berhenti dulu aja atau mungkin kalian bisa ganti packing lah. Ya, belah mesin. Iya, belah mesin. Belah mesin di jalan aja. Iya, tapi kan itu kalau misalnya teman-teman nggak diperhatiin, tapi kalau diperhatiin, makanya kita kasih tahu. Yoi. Sebelum pergi kalian harus perhatiin tuh packingnya, Ya. olinya masih ada yang netes atau enggak, Ya. terus karbunya normal apa enggak untuk menghindari hal-hal seperti itu, Cing. Bener banget tuh, Bet. Dan juga perlu juga tuh diperhatiin ada bensin nggak yang keluar. rembes nggak? Nah, bener, rembes dari bensin atau enggak, karena bisa jadi karbu kalian atau bensin kalian tuh nggak masuk ke ruang bakar, jadinya motor kalian kayak berat, Kekeringan. cepet habis bensin. Iya, boros. Jadi itu juga perlu. Iya, misalnya duit kalian itu udah kalian buat OTW segini, buat di kampung segini, habis semua. Iya. Kalian bingung, baru setengah jalan tuh. Iya, belum Aduh, udah nyampe. habis lagi. Gimana ya? Akhirnya tadi mau pulang kampung malah ke bengkel. Mana jauh lagi bengkelnya. Jadi itu penting dan harus diperhatikan. Dan teman-teman perlu juga mengganti kampas kopling. Nah, bener banget, kampas kopling. Terus kalau bisa mungkin apa namanya tuh? Jari. Iya, enggak maksudnya yang ini. Apa namanya? Lahar harus diganti. Jadi ya nggak apa-apa lah modal sedikit, yang penting kalian bisa selamat di jalan. Yoi, bener teman-teman. Karena aku juga pengen mudik nih. Nah, ya. Sebelum lu mau jalan, ada satu lagi yang harus diperhatiin, Cing. Apa tuh? Lanjut yang ketujuh. Diam lu. Dan yang ketujuh ini adalah sebenarnya persiapan ekstra. Artinya kalau misalnya teman-teman mudik bawa barang yang cukup banyak dan nggak ada space di Vespa teman-teman, teman-teman tuh perlu pakai yang namanya backrack. Teman-teman perlu pakai namanya kargo. Iya. Ngapain barang banyak pakai Vespa? Enggak, tapi kan kalau misalnya pakai Vespa itu perlu banget pakai yang namanya backrack ini, gitu, untuk membawa beban supaya apa-apa tuh beban nggak ditaruh di tengah. Yoi, benar, karena di tengah itu kurang sentral gravity ya. Sebenarnya sentral gravity, tapi deck itu rapuh, cuy. Iya, kalau misalnya kalian makainya berat, takutnya malah jatuh ke bawah. Malah bodinya ntar melintir. Iya, malah nggak center lah bodinya gitu. Nah, untuk backrack sendiri, Dia nggak center tapi jadi laser. Lanjut. jadi untuk backracknya sendiri ini kapasitas berat yang istilahnya maksimalnya itu 5 kg. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa barang bawaan teman-teman nih lumayan agak banyak nih, jadi nggak cukup kalau cuma ditaruh backrack, teman-teman juga bisa pakai front rack yang di depan. Jumlahnya itu sama ya, tapi kayaknya kalau di depan tuh mungkin 2 kilo atau 3 kiloan lah. Karena kalau misalnya 5 kilo begini Dongging. Berat. Ke depan ya kan. Kalau terbelakang terlalu berat Gini. Iya, makanya harus diseimbangkan dan kalian juga harus tahu kapasitas motor teman-teman, maksudnya dari berat teman-teman, terus barang-barang yang dibawa supaya motor teman-teman nih nggak terkendala sama yang namanya berat, lemot, jadi lemot, jadi beban. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan barang bawaan yang jangan sampai terlalu berat. Kalau terlalu berat, teman-teman saran gua mendingan lu ke ekspedisi aja. Iya, bawanya dipisah. Kalau yang nggak penting banget di jalan ya, itu ekspedisi kayaknya agak lumayan murah kok, 1 kilonya 10.000. Iya. Oke, mungkin segitu aja 7 hal yang harus diperhatikan ketika kalian harus mudik. Terutama mudik pakai Vespa. Sebenarnya masih banyak lagi, kayak teman-teman harus bawa kunci-kunci, kunci busi dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kayaknya nggak harus diingetin ya, karena memang setiap anak Vespa pasti bawa. Pasti bawa. Masa diingetin terus? Iya. Kalau puasanya diingetin juga nggak, Mayang? Iya. Selalu komedi yang begini-begini ya, yang agak males tuh kita iniannya. Oke, jadi mungkin gitu aja buat konten kita kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Masih ketawa aja.
Ini sih ketawa aja. Iya, dan kalau misalnya teman-teman ngerasa masih ada yang kurang atau mungkin ada yang salah ya dari Iya. apa namanya konten kita yang kali ini, jangan lupa komen aja di kolom komentar. Nah, karena ini versi kita. Kalau versi kalian tuh gimana? Tulis di kolom komentar. cuy. Bener sekali. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena adminnya sangat Sangat sombong. Sangat ramah dong. Sangat ramah. Karena setiap komen pasti dibalas cepet. Ya. Dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Oke, dan jangan lupa follow Instagram kita di @cings_channel dan juga TikTok kita di @cings_channel. Jadi, gue Be cabut. Yaudah, cabut sana. Dadah. Gue yang cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Dadah.